Makanya Pak, pentingnya membahas tauhid ini supaya kita tahu bisa membedakan mana hal-hal yang mampu membuat orang itu keluar dari Islam atau tidak, tujuannya untuk diri kita sendiri. Begitu pula dengan pemahaman jangan sampai mengkafirkan orang dengan mudah, itu juga ada di tauhid Pak. Jadi ketika belajar tauhid jangan setengah-setengah, mukadimah tok atau didengarkan utuh tapi setengah tidur. Karena orang-orang yang muncul ini orang-orang khawarij kita bilangnya, orang yang gampang mengtakfiri ini, mereka belajar tauhid setengah-setengah atau belajarnya otodidak. Pernah terjadi di tahun 1970-an, berarti masih 30-40 tahunan yang lalu. Juhaimi, yang orang mereka masuk ke Masjidil Haram Mekah, kemudian menutup semua pintu masjid di musim haji. Ketika kaum muslimin sedang masih ngumpul-ngumpulnya di Mekah, kemudian mereka menyalakan senjata api memberondong semua yang ada. Gara-gara orang ini membaca bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, membaca Nawaqidul Islam, yang sebenarnya Nawaqidul Islam ini adalah benar, tapi orang ini membacanya sendirian tanpa guru. Dia ngajak beberapa temannya, ayo kita baca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang itu adalah tauhid, tapi tanpa guru. Kemudian dia belum baca pondasi dari awal, apa itu tauhid, apa itu kewajiban seorang muslim, apa itu syirik, apa tuntutan syirik, hati-hati dalam menghukumi orang lain. Sebelum itu dia langsung bahas tentang Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Kemudian dia melihat di seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar mereka. Mereka melakukan semua pembatal keislaman itu. Berarti mereka sudah murtad semua. Ayo mereka kita bunuh. Akhirnya mereka membunuh, menjadikan Masjidil Haram masjid yang berdarah. Banyak sekali korban kaum muslimin yang terbunuh di situ. Dari situlah semakin kencang bahwa pemahaman tauhid itu adalah pemahaman teroris. Kenapa? Olah-olah yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, atau orang kita biasa, orang Indonesia bilangnya adalah oknum yang belajar tauhid. Bahaya Pak ini. Kalau belajarnya nggak utuh, itu bisa berbahaya. Ilmu apapun itu. Dan itu terjadi karena dia belajar tauhid otodidak, nggak urut, nggak sesuai dengan pemahaman penulisnya. Padahal sefaham yang Anda baca, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang sangat memerangi orang yang gampang mengkafirkan orang lain. Beliau tidak pernah menghukumi orang personal. Itu yang Anda pelajari. Tapi tuduhan itu sampai ke Indonesia. Siapa yang mengikuti ajaran ini menjadi seorang pembunuh. Kenapa demikian? Ada oknum-oknum yang seperti ini, yang belajar nggak pakai guru, menghakimi sendiri. Dan hari ini orang-orang yang ngebom-ngebom itu, mereka juga mempelajari tauhid yang sama. Jadi ya kita nggak bisa katakan ilmu tauhidnya yang menjadikan dia seorang pembunuh, karena nggak bisa kita katakan pisau adalah alat seorang pembunuh. Alat pisau itu kalau dibawa ke dapur ya buat ngerajang, kalau dibawa oleh orang jagal ya buat motong kambing, kalau dibawa seorang pembunuh ya digunakan untuk membunuh. Jangan salahkan pisaunya. Dan ilmu tauhid ini bisa menjaga kita dari segala hal yang menjadikan kita terjerumus kepada api neraka. Hati-hati, makanya pelajaran tauhid itu jangan antipati kita dengan itu, supaya kita nggak salah pemahaman dan supaya kita bisa terselamatkan. Yang utama adalah ya supaya niat kita itu bisa selamat, amal perbuatan kita itu bisa diterima di sisi Allah. Kan tujuan utamanya itu.